Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Muhammad Dimas Prasetyo akan mempresentasikan terkait analisis spesial pada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia yang menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk telepon, internet broadband, dan layanan data. Sebagai BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Telkom memainkan peran penting dalam mengembangkan infrastruktur digital di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini telah terfokus pada transformasi digital, pengembangan ekosistem digital yang inklusif, dan peningkatan penetrasi layanan broadband di seluruh negeri. Melalui upaya ini, Telkom berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mengamankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri telekomunikasi yang dinamis dan cepat berubah. Ya, langsung saja, analisis pestel yang pertama yaitu P, itu adalah politik. Stabilitas politik Indonesia yang relatif tinggi mendukung operasi bisnis yang lancar. Lalu analisis yang kedua ada kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan infrastruktur digital dan inisiatif broadband nasional. Lalu ada regulasi yang ketat dalam sektor telekomunikasi yang dapat mempengaruhi operasional dan kebijakan tarif. Yang kedua adalah analisis ekonomi. Di sini pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang stabil memberi kesempatan untuk ekspansi pasar. Analisis yang kedua, fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi biaya impor peralatan. Lalu tingkat penetrasi internet dan digitalisasi yang meningkat memperluas pasar potensial. Analisis spesial yang ketiga, yaitu S, yaitu terkait sosial, meningkatnya kesadaran dan kebutuhan akan layanan digital di kalangan masyarakat Indonesia. Kalangan demografi muda dengan peningkatan adopsi teknologi. Lalu kebutuhan tinggi untuk layanan yang terjangkau di daerah terpencil. Analisis yang keempat yaitu teknologi, kemajuan teknologi yang memungkinkan inovasi produk dan penawaran layanan baru. Lalu investasi dalam teknologi 5G dan infrastruktur broadband untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan juga risiko keamanan siber yang meningkat seiring dengan digitalisasi. Analisis berikutnya yaitu terkait lingkungan, inisiatif perusahaan untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Lalu kebijakan lingkungan yang mempengaruhi operasi infrastruktur termasuk pemasangan kabel dan antena. Lalu juga ada analisis terkait risiko bencana alam yang dapat mengganggu infrastruktur jaringan. Analisis spesial yang terakhir yaitu terkait hukum atau law, regulasi yang mendukung privasi data dan perlindungan konsumen dapat meningkatkan kepercayaan. Lalu kepatuhan pada standar internasional dan lokal dalam operasional dan keamanan jaringan. Yang kemudian adalah kebijakan pemerintah tentang persaingan yang bertujuan untuk menghindari monopoli di sektor telekomunikasi. Nah, dari hasil analisis spesial PT Telkom Indonesia tadi, berikut adalah tabel untuk mengidentifikasi peluang atau ancaman. Pada faktor politik, yang menjadi peluang adalah kebijakan pemerintah mendukung pengembangan infrastruktur digital dan stabilitas politik Indonesia yang relatif tinggi. Yang menjadi ancaman adalah regulasi ketat dapat mempengaruhi kebijakan tarif dan operasional. Lalu pada faktor ekonomi, yang dapat menjadi peluang adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil memberi kesempatan ekspansi pasar dan juga tingkat penetrasi internet dan digitalisasi yang meningkat. Lalu yang dapat menjadi ancaman adalah fluktuasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor peralatan. Pada faktor sosial, yang dapat menjadi peluang adalah meningkatnya kesadaran dan kebutuhan akan layanan digital di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah pada kalangan muda. Yang dapat menjadi ancaman yaitu kebutuhan yang tinggi untuk layanan yang terjangkau di daerah-daerah terpencil. Pada faktor teknologi, yang dapat menjadi peluang adalah kemajuan teknologi yang memungkinkan inovasi produk dan penawaran layanan baru, dan juga investasi dalam teknologi 5G dan broadband untuk meningkatkan layanan. Yang dapat menjadi ancaman pada faktor teknologi yaitu risiko keamanan siber meningkat seiring dengan
meningkatnya digitalisasi. Lalu faktor yang kelima, faktor lingkungan yang dapat menjadi peluang yaitu adalah inisiatif perusahaan untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Dan yang dapat menjadi ancaman adalah kebijakan lingkungan yang mempengaruhi operasi infrastruktur, termasuk pemasangan kabel dan antena, dan juga risiko bencana alam yang dapat mengganggu infrastruktur. Pada faktor terakhir, faktor hukum yang dapat jadi peluang adalah regulasi yang mendukung privasi data dan perlindungan konsumen dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan pada standar internasional dan lokal dalam operasional dan keamanan jaringan. Dan yang dapat jadi ancaman adalah persaingan hukum yang ketat dan regulasi yang menghindari monopoli dapat membatasi aksi PT Telkom Indonesia. Nah, dari identifikasi peluang dan ancaman tersebut, strategi konkret yang dapat diambil oleh PT Telkom Indonesia untuk mengoptimalkan peluang dan memitigasi ancaman adalah sebagai berikut. Pada faktor politik, strategi yang dapat diambil adalah kolaborasi dengan pemerintah dalam inisiatif infrastruktur digital nasional. Telkom Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam membentuk kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan sektor telekomunikasi. Pada faktor ekonomi, Telkom Indonesia dapat mengamankan sumber pendanaan yang stabil dan mencari hedging terhadap risiko fluktuasi nilai tukar. Diversifikasi portofolio layanan untuk menyeimbangkan risiko dan peluang di berbagai segmen pasar. Strategi yang dapat diambil pada faktor sosial, yaitu adalah mengembangkan program inklusi digital yang menyasar daerah terpencil dan segmen muda pengguna, melalui paket layanan yang terjangkau dan edukasi tentang manfaat digitalisasi. Pada faktor teknologi, strategi yang dapat diambil adalah investasi dalam riset dan pengembangan untuk teknologi 5G dan solusi keamanan cyber canggih, dengan meluncurkan inisiatif seperti Telkom Digital Innovation Sandbox untuk mendorong inovasi dan kolaborasi dengan startup teknologi. Yang kelima yaitu faktor lingkungan. Strategi yang dapat diambil adalah implementasi kebijakan ramah lingkungan dalam semua operasi seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengurangan limbah operasional. Menyiapkan strategi mitigasi dan respon cepat untuk bencana alam yang dapat mempengaruhi infrastruktur. Faktor hukum, strategi yang dapat diambil yaitu adalah memperkuat kepatuhan dan tata kelola perusahaan terkait privasi data dan perlindungan konsumen, melakukan audit dan penilaian risiko secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan pada regulasi yang berlaku khususnya dalam persaingan pasar. Ini adalah daftar pustaka dan referensi yang saya gunakan. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.